of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Baru-baru ini cukup ramai dibicarakan tentang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di Pematang Siantar yang menjadi tersangka karena penistaan agama. Ini sebenarnya ceritanya bagaimana sih Om Bob? Ya, ini kalau kemarin itu kan sempat rame ya. Jadi kalau kita lihat YouTube Cokro TV yang dibawakan oleh Mas Eko Kuntadi dan juga sempat menjadi siaran diskusi antara orang-orang Cokro TV juga dari Abang Ade Armando, itu kita menjadi lebih jelas persoalannya. Okay. Ya. Jadi ceritanya itu kan ada seorang penderita COVID, akhirnya itu sangat menyesal, tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Pematang Siantar. Okay. Ya. Nah, kebetulan yang meninggal karena COVID ini adalah perempuan. Dan secara agama maupun tradisi, kalau ada orang yang meninggal itu kan pasti ada proses selanjutnya. Kalau ada yang dikubur, ada yang dikremasi, ya. Betul. Itu toh juga tetap melalui proses yang namanya dimandikan. Oke. Ya, biasanya kalau ada yang setelah dimandikan dikenakan baju-baju yang paling disukai, baju yang paling baru, ya. Ada make up-nya juga. Ya, di make up. Kalau perempuan ya biar tambah cantik, tetap ya. Atau kalau laki-laki ya pokoknya dibikin sedemikian rupa sehingga dalam kondisi yang cantik dan bagus. Nah, misalnya gitu ya. Dan pasti kan dimandikan. Nah, sekarang ini yang meninggal itu karena perempuan. Kebetulan tenaga nakes, tenaga kesehatan ya. Itu waktu COVID ini kan tidak semua orang berani memandikan jenazah. Maksud saya jenazah yang karena meninggal dikarenakan kena COVID-19 ini. Jadi waktu di rumah sakit itu petugas yang mau dan berani memandikan jenazah akibat meninggal karena COVID ini sangat terbatas. Dan ini ada tenaga 4 orang yang kebetulan laki. Ya, nah sedangkan yang meninggal perempuan ini agamanya adalah agama Muslim. Ya, seorang muslimah. Lah, ceritanya mereka berempat itu sudah sadar bahwa ini kan ini kan bukan muhrimnya. Jadi dia tanya sama suaminya dari perempuan yang meninggal ini, ya, apakah ini saya diizinkan memandikan jenazah istrinya, atau mau dimandiin sendiri, atau mau gimana, minta petunjuk dari suaminya. Lah, cerita suaminya itu mengizinkan, ya, mengizinkan untuk dimandikan untuk terakhir kalinya sebelum dilakukan proses pemakaman sesuai dengan standar kesehatan prokes dari COVID itu. Nah, kejadian ini kalau nggak salah adalah September tahun 20. Oh, 2020. Ya, tahun 20. Sekarang kan sudah hampir setengah tahun ya. Iya. Hampir setengah tahun ini tiba-tiba masalah ini menjadi besar. Ya, tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba terjadi semacam protes dari orang-orang banyak ya, yang pada protes atau berdemo itu berkumpul di alun-alun kota Pematang Siantar itu. Ya. Terus sang 4 tenaga kerja nakes tadi itu dilaporkan ke polisian. Dianggap bahwa ini adalah penistaan agama. Karena dia memandikan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, ini kan jadi kacau nih. Ya. Nah,
sepertinya ini pihak yang dilapori, yaitu kepolisian setempat, itu agak bimbang atau galau. Ini bagaimana? Lah, sudah diselidiki, sudah dipenyidikan, macam-macam itu, sepertinya pihak aparat kepolisian itu memintakan semacam fatwa dari MUI yang ada di Pematang Siantar. Oke. Ya, minta pendapatnya dari MUI di Pematang Siantar, dan oleh MUI Pematang Siantar itu dikatakan bahwa ini memang, bahasanya saya kurang jelas ya, tapi intinya bahwa ini memang terjadi semacam pelanggaran, bukan muhrim kok dimandikan ya. Apakah MUI-nya Pematang Siantar itu tahu apa tidak bahwa 4 tenaga nakes tadi itu sudah minta izin sama suaminya atau tidak ya, dan juga kita juga nggak ngerti ini kan situasinya kan, kalau COVID itu kan ya tidak ada orang yang berani memandikan jenazah orang yang meninggal karena COVID. Ya, jadi tenaga nakes 4 orang ini kan memberanikan diri karena tugas, ya dia tidak berani meninggalkan tugas ya. Padahal dalam hatinya mestinya juga, waduh ini penderita COVID gimana kalau nulari ya. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi Awang mau ngingetin kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti melalui YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kita masih mendiskusikan tentang tenaga kesehatan di Pematang Siantar yang menjadi tersangka atas penistaan agama. Tadi pembahasan kita di segmen sebelumnya sampai di poin bahwa tenaga kesehatan di Indonesia tuh benar-benar bekerja keras untuk melayani para pasien ya Om Bob. Nah, sekarang di Indonesia ini kan tenaga nakes yang meninggal karena COVID ini kan banyak sekali. Ya, mungkin ada ribuan yang meninggal gara-gara menjadi tenaga kesehatan untuk mengatasi penderita-penderita dari COVID ini. Ya, kembali ke masalah tadi. Setelah ada fatwa atau pernyataan dari MUI Pematang Siantar itu, maka pihak kepolisian menetapkan 4 tenaga nakes tadi itu sebagai tersangka dengan tuduhan penistaan agama. Lalu 4 nakes itu selama jadi tersangka, apakah lalu ditahan Om Bob? Ya, ini sekarang kan aparatnya juga mengerti. Ya, karena tenaga yang memandikan jenazah itu tidak ada. Adanya di Pematang Siantar itu ya cuman 4 orang itu saja. Ya, itu maka atas dasar pemikiran seperti itu, maka tersangkanya itu tidak ditahan. Dia tetap bekerja seperti biasa walaupun statusnya tersangka. Ya. Wow. Nah, kalau orang awam ya mikirnya kan juga seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya darurat, orang yang jadi tersangka bisa tidak ditahan. Iya, betul. Kalau sekarang kondisinya darurat, tidak ada orang yang bisa memandikan jenazah kecuali 4 orang itu, ya mestinya ya gimana lagi itu ya. Nah, sekarang setelah pemeriksaannya dianggap selesai, istilahnya kan P21 ya. Itu sudah selesai dan diserahkan kepada kejaksaan. Lah, masalah ini muncul menjadi bahan pembicaraan media konvensional, yaitu televisi, media cetak, koran, juga di medsos itu menjadi ramai. Lah, banyak sekali yang pro kontra, tapi yang kontra kali ini sepertinya lebih banyak ini. Ya, kalau kita lihat ya. Lah, akhirnya kita ya mengucapkan syukur. Ternyata pihak kejaksaan itu menolak berkas-berkas dari
aparat kepolisian yang menuduhkan 4 tenaga nakes itu sebagai tersangka atau terdakwa dalam masalah penistaan agama. Poinnya kan memandikan jenazah yang bukan muhrimnya. Betul. Nah, misalnya begitu ya. Kira-kira seperti itulah. Sekarang masyarakat juga menyambut baik ya bahwa ternyata pihak kejaksaan bisa mengerti lebih jelas bahwa masalah ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori penistaan agama dengan dalih bahwa tidak ada bukti yang cukup. Oke. Ya, jadi 4 tenaga nakes kita ini juga menjadi plong. Ya. Nah, sedangkan masyarakat awam juga merasa ini jalan yang terbaik. Jadi dengan demikian masalah penistaan agama yang dituduhkan 4 nakes itu ya sudah menjadi selesai. Ya, karena sudah ditolak dari pihak kejaksaan. Ya, jadi kasus ini tidak bisa diteruskan. Tapi sebenarnya kalau ada kejadian kayak gini Om Bob, ini yang salah siapa ya? Ya, kalau secara saklek ditanyakan ini yang salah siapa, ya sepertinya nggak ada yang salah. Karena memang ada undang-undang tentang penistaan agama. Lah, undang-undang penistaan agama ini oleh banyak orang, banyak kalangan dianggap ini sebagai multitafsir. Jadi ini memang pasal-pasal karet, misalnya seperti itu ya. Multitafsir itu sepertinya pasal karet. Ya, seperti sekarang ini kan sedang dipermasalahkan juga Undang-Undang ITE. Oh iya. Undang-Undang ITE itu kan banyak sekali yang mengatakan itu pasal karet. Iya. Jadi bisa ditafsirkan oleh siapa saja. Yang satu bisa menafsirkan merah, yang satu bisa menafsirkan biru. Nah, undang-undang penistaan agama ini sepertinya juga dianggap ada unsur pasal karetnya. Ya, dengan demikian 4 tenaga nakes tadi itu walaupun sudah dapat izin dari suaminya untuk memandikan jenazah istrinya yang bukan muhrimnya gitu ya. Ini ternyata bisa juga rame-rame dituntut. Ya, itu sebagai tindakan penistaan agama. Nah, sekarang kalau sudah ada pasal karet, ya siapa yang menang kan ini menjadi pemikiran-pemikiran tersendiri. Ya, biasanya ya itu kalau siapa yang kuat itu yang menang. Ya, jadi ini memang dilema ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang salah, ya kita nggak bisa ngomong salah yang siapa. Mungkin tidak ada yang salah. Ya. Lalu kalau gitu siapa yang benar Om Bob? Ya, kalau dikatakan seperti itu yang betul ya susah diomongin. Ya. Yang terang sekarang kejadiannya bahwa tuntutan itu sudah dikandaskan oleh kejaksaan dengan alasan tidak cukup terbukti. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channelnya Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Terima kasih Anda masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita lanjutkan lagi diskusinya tentang tenaga kesehatan di Pematang Siantar yang menjadi tersangka penistaan agama, namun akhirnya kejaksaan memutuskan untuk memberhentikan kasus ini. Ya, ini namanya demokrasi, ya memang harus melalui jalan-jalan yang seperti ini. Nanti kalau sudah masyarakatnya sudah menjadi matang, menjadi dewasa, kemungkinan pasal-pasal undang-undang yang masih boleh berbau karet, pasal karet itu pelan-pelan akan menjadi ditiadakan, ya. Jadi supaya urusan-urusan yang seperti ini tidak muncul lagi yang cukup memakan banyak energi, ya. Jadi kita nanti lihat
bagaimana nanti perkembangan selanjutnya sambil menunggu kesiapan dari masyarakat untuk menjadi lebih dewasa, lebih toleran, agar supaya kehidupan di Indonesia ini bisa dirasakan menjadi lebih harmonis dari yang kemarin-kemarin ini. Nah, Om Bob, kalau terkait pasal-pasal penistaan ini, apakah ada contoh-contoh yang lain ya? Ya, kalau kita ingat itu dulu ada kejadian kan, juga di Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Itu ada kejadian bahwa ada seorang ibu-ibu merasa kok azan yang dikumandangkan salah satu masjid di depan atau di sekeliling yang dekat rumahnya dia itu agak merasa suaranya agak kekerasan. Oke. Ya. Nah, terus si ibu tadi itu sempat ngomong sama tetangganya. Mengatakan ini kok suaranya azan kok begitu keras ya. Konkretnya kayak mana kan kita nggak tahu dengan jelas ya. Tetapi ternyata ini menjadi urusan besar sehingga perempuan tadi itu sempat dibawa ke pengadilan dengan tuduhan penistaan agama. Ini sempat geger tuh waktu itu ya. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman kalau nggak salah 1,5 tahun atau berapa. Dan pada saat dia disidangkan itu juga banyak LSM, lembaga-lembaga di Indonesia itu yang membantu dia bahwa sebetulnya apa yang dikeluhkan itu ya tidak termasuk penistaan. Ya, tetapi ya akhirnya tadi itu mungkin pasalnya seperti berbau karet begitu jadi akhirnya tetap diputuskan dia bersalah dan masuk penjara 1,5 tahun. Bahkan perempuan tadi itu mengajukan naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Oke. Ya, tetapi pengadilan yang lebih tinggi pun tetap membenarkan putusan pengadilan sebelumnya. Jadi hukuman dari perempuan tadi itu ya tetap tidak ada pengurangan dan tetap dijalanin. Ya sekarang sih sudah bebas ya. Jangka waktu pidana penjara itu udah habis jadi dia udah keluar. Namun ini kan menjadi catatan tersendiri bahwa pasal-pasal itu telah membawa korban. Ya. Cukup lumayan ya. Dan yang paling terkenal kan waktu di DKI itu pilkada saat itu juga gubernurnya juga kena masalah pasal penistaan agama ini sehingga Gubernur Ahok waktu itu juga sempat diputus bersalah dan masuk penjara. Tapi itu di Indonesia, Om Bob. Di luar negeri apakah juga ada kejadian-kejadian serupa gitu ya? Ya kalau di luar negeri memang juga banyak kejadian. Dan sekarang sepertinya itu ada 32 negara yang masih mempunyai undang-undang penistaan agama. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah blasphemy. Namun sepertinya undang-undang itu sudah jarang sekali diterapkan kecuali di negara-negara yang memang selama ini telah menerapkan yang begitu ketat seperti misalnya Pakistan, Iran. Itu masih sering terjadi pasal ini digunakan. Tetapi di negara-negara lain rasanya pasal ini sudah makin jarang dipakai. Ya, bahkan kejadian kemarin di Prancis itu kan ada orang yang sebagian mengatakan ada satu penistaan terhadap agama, tapi ternyata kan Perdana Menterinya mengatakan bahwa itu sebetulnya bukan penistaan. Ya, jadi menjadi polemik yang ramai juga. Namun undang-undang penistaan agama itu sendiri sudah jarang dipakai kecuali di negara-negara yang tadi itu. Bagaimana kalau di Indonesia ya, Om Bob? Ya di Indonesia termasuk salah satu dari 32 negara tadi itu. Jadi masih ada pasal-pasal penistaan agama. Lah, bagaimana nanti kelanjutannya? Ya tergantung nanti bagaimana efek-efek demokrasi yang ada di Indonesia ini. Apakah itu akan ada terus atau tidak? Ya hari ini kita tidak bisa dibicarakan. Nanti aja bagaimana. Yes, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Sambil terus Awang ingatkan 0878 5590 7788 kalau Anda punya komentar tentang apapun juga
silakan dikirim ke nomor WhatsApp tersebut dan ikuti terus Out of the Box versi pendek atau singkatnya dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti di channel YouTube Om Bob Indonesia. Jangan lupa subscribe. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Out of the Box membahas apapun yang Anda mau, masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Nah, di sini kita sudah dapat komentar yang masuk melalui WhatsApp dari Pak Santoso yang mengajak diskusi tentang teman beliau yang membeli sebuah rumah dari developer, tapi beberapa bulan setelahnya terjadi beberapa kerusakan di rumah itu, sehingga harus banyak renovasi yang dilakukan. Awalnya pihak developer setuju kalau akan mengganti biaya-biayanya, tapi akhirnya pihak developer ingkar janji, ditemui juga susah. Nah, beliau ini rasanya memerlukan sebuah solusi nih Om Bob. Apakah perlu menulis di surat pembaca ya Om Bob? Iya, sekarang kan memang Indonesia itu kan termasuk negara yang sedang berkembang, ya. Kalau kita lihat di kota-kota besar itu, perusahaan-perusahaan propertis itu muncul demikian banyaknya, ya. Dan kelihatannya memang perusahaan propertis itu memang menguntungkan, ya. Jadi semua orang rame-rame terjun dalam bisnis properti dengan harapan bisa cuan sebanyak-banyaknya. Oke. Ya. Nah, memang ternyata kalau apa yang dialami oleh Pak Santoso tadi itu ya salah satu contoh bahwa setiap pembelian rumah atau apartemen melalui developer itu tidak semulus apa yang digembar-gemborkan. Contohnya misalnya, ya, pada waktu ditawarin, umumnya kan developer itu menjual dalam bentuk gambar. Betul. Barangnya belum jadi, tapi sudah dijual dengan gambar ilustrasi. Ya, ilustrasinya kalau lihat ya orang seneng, ya, bagus sekali, ya, karena ilustrasinya misalnya ruangannya itu 50 meter yang kecil, yang agak besar 100 meter atau 200 meter dan sebagainya itu didesain sedemikian rupa, diisi dengan furniture yang begitu wah. Ya, jadi kalau dilihat itu orang langsung jatuh cinta. Love at the first sight. Asik, yes. Ya, dan diiming-imingi harganya murah dan sebagainya. Terus lokasinya itu bagus, ya. Itu semua orang yang tanya itu langsung orang marketingnya itu ngomongnya berbusa-busa. Ya pasti bagus, ya. Beginilah kalau disewakan bagus, pasti ada, pasti untung, bisa buat dipakai sendiri atau you mau investasi juga pasti untung, ya. Dijanjikan serah terimanya itu kapan, ya. Pasti bisa diserahkan tepat waktu, ya, macam-macam, ya. Nah, biasanya orang-orang itu tertarik, ya, untuk beli. Nah, kalau sudah beli, bisa saja terjadi hal-hal yang seperti yang dialami Pak Santoso. Ya, jadi kalau memang mau beli propertis, ya, propertis baru, ya, misalnya baik berupa apartemen atau landed house, itu memang harus hati-hati, ya. Biasanya itu kan ada semacam lelucon itu, ya. Nah, waktu kayak mau beli itu kan begitu janjinya luar biasa. Ya, katanya ada manajemennya propertis, kalau ada kerusakan cukup telepon. Wah, nanti akan datang diberesin, apalagi kalau masa garansi. Ya. Nah, pokoknya janji-janjinya mulu. Ya. Nah, biasanya anekdot yang terjadi di tempat-tempat kita ini kan, kalau ada yang komplain terus ngomong, itu kan promosi. Nah, kalau promosi nggak bagus ya nggak ada yang beli kan. Nah, itu umumnya jadi bahan lelucon. Ya. Promosi pasti bagus. Ya, perkara setelah beli kok bisa beda, ya itu urusan lain gitu kan. Makanya kalau orang jualan properti yang baru gambar saja yang ditawarkan itu selalu ada tulisannya. Ini cuma ilustrasi. Oh. Ya. Jadi kalau
ada kata-kata ini cuman ilustrasi, yaitu pasti nanti kenyataannya belum tentu sama. Kalau sama bagus, kalau nggak sama ya nggak apa-apa, karena itu gambarnya kan ilustrasi. Iya. Ya, nah, jadi ini memang harus hati-hati. Ya, jadi kalau mau beli memang harus melihat siapa ini yang jual, siapa yang jadi developernya, sudah berapa lama. Ya, jangan developer atau penjual yang baru muncul, ya, aji mumpung karena laris, wah terus jualan, kualitasnya kurang bagus atau gimana, karena mungkin dia pakai aji mumpung, jadi hit and run. Penjualan mobil lagi booming, maka ada pengusaha rame-rame buka showroom. Begitu mobil sudah nggak booming, showroomnya tutup. Yang booming sepeda motor, dia buka showroom sepeda motor. Sepeda motor kok sudah jenuh, tutup. Misalnya ini sekarang ada penjualan yang lagi tren itu kan mobil listrik. Oh iya. Atau sepeda motor listrik. Ya. Nah, itu langsung jualan nanti, ya, besar-besaran, ya. Nanti kalau trennya sudah hilang, tidak jual. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087859077788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channelnya Om Bob Indonesia. Pasti Anda sudah subscribe dong. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang komentar dari Pak Santoso yang masuk di WhatsApp. Tadi diskusi kita sampai di poin banyaknya pengusaha-pengusaha dadakan yang bermunculan karena melihat tren yang ada di masyarakat. Contoh yang paling nyata itu kan Mochin. Ya. Dulu motor bikinan China, itu istilahnya Mochin ya waktu itu ya. Bikinan Tiongkok. Itu kan terkenal murah. Iya. Ya. Nah, Indonesia waktu itu kan 15 tahun, 20 tahun yang lalu kan lagi rame-ramenya orang pada beli motor. Wah, impor didatangkan dari Tiongkok. Ya. Iya, betul. Nah, pengusaha-pengusaha ini kan pengusaha dadaan. Langsung ya impor sebanyak-banyaknya, harganya murah. Ya, setelah itu hilang. Jadi sekarang orang yang dulu beli Mochin murah-murah itu sekarang ya nggak bisa dipakai. Ondel-ondelnya nggak ada, macam-macam nggak ada. Ya, nah, kalau dulu belinya bukan beli yang seperti itu, tapi belilah merek-merek terkenal yang sudah lama di sini, di mana kelihatan sekali atau dealernya maupun pabriknya itu kelihatan, itu kan tidak terjadi. Nah, beli apartemen atau properti juga harus dilihat developernya siapa. Apakah itu memang punya long history dalam bisnis ini. Nah, kalau long history kan mestinya dia makin lama makin mengerti bahwa bagaimana untuk mentreatment pembelinya, bagaimana memberi servis yang baik agar supaya terjadi promosi yang istilahnya mouth to mouth. Ya, kalau mau beli barang besar itu sebetulnya yang paling ampuh itu kan jenis promosi mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Ya, jadi orang kalau mau beli barang gede itu pasti nggak begitu percaya sama iklannya. Ya, iklannya pasti juga tertarik. Kalau tidak tertarik dia sudah tidak mikir, ya kan? Iya. Tapi begitu dia mikir mau beli, dia pasti tanya, ini yang sudah beli siapa? Siapa developernya? Nah, terus dia tanya kawan-kawannya, kamu sudah beli ya rumah bikinan developer siapa atau perusahaan siapa itu? Bagaimana? Itu pasti kehati-hatian ini diperlukan. Jadi itu bisa lebih aman. Ya, kalau sekarang beli cuman ditawari dengan harga murah, ya, promosinya menggebu-gebu dan kita kurang hati-hati melihat siapa itu yang menjual, reputasinya gimana, ya kita akan masuk ke jebakan tadi itu. Kalau sudah dibayar terus diserahkan kan nggak bisa apa-apa kita. Iya. Ya lah, sekarang misalnya garansinya itu selama 6 bulan digaransi, kalau ada kerusakan dibikin betul. Nah, seperti tadi
Pak Santoso tadi itu, ya begitu dipakai 2-3 bulan sudah mulai ada kerusakan, dipanggil sama orangnya untuk direparasi, ternyata kalau dipanggil nggak datang-datang misalnya. Ya, akhirnya Pak Santoso ini kan pusing. Jadi dia mengatakan ke manajemen developernya itu, bagaimana kalau saya bikin betul sendiri, nanti uangnya saya yang revisi itu diganti. Nah, developernya ya juga ya oke-oke aja dong. Kan seolah-olah menyelesaikan masalah. Betul. Perkara nanti dibayar belakangannya, nyicilnya gimana kan itu urusan belakang. Nah, tapi kenyataannya ini betul nih. Ternyata sekarang kalau setelah jadi kan tidak dibayar-bayar. Sepertinya itu kan. Ya memang semua itu harus hati-hati. Ya. Kalau saya lihat ini ya salah pada awalnya. Tidak melihat siapa yang bikin. Terus bagaimana yang beli. Ya. Nah, kalau sudah telanjur seperti ini kan istilahnya nasi sudah menjadi bubur. Terus gimana dong kalau gini, Bob? Ya bagaimana supaya bubur itu bisa dimakan kan? Nah, kan dikasih ayam, ditambah abon, ditambah opor, ya, supaya enak, ya bisa dimakan. Nah kalau seperti ini caranya gimana? Ya ini kan susah. Ya memang harus cerewet, ya. Memang harus berteriak-teriak supaya kupingnya developer itu menjadi panas dan you-nya dilayani dengan baik. Itu dengan catatan kalau developernya itu masih mempunyai keinginan untuk berbisnis pengembang properties yang jangka panjang. Jadi dia masih mikir ini kalau nanti teriak-teriak negatif terhadap perusahaannya dia kalau jualan nanti bisa nggak laku, kan seperti itu. Betul. Nah sekarang berdoa supaya dia tetap ingin menjadi pengusaha real estate developer. Nah sambil you teriak-teriak, ya. Nah teman sekarang kalau teriak-teriak, ya hati-hati. Kalau you teriak-teriak di media massa, misalnya surat pembaca, itu ya jangan sampai menceritakan opini. Ya ngomong aja kejadiannya. Kejadiannya adalah begini. Ya, tolong mohon pihak developer bisa lebih memperhatikan karena aku sudah mencoba kontak ini ternyata susah untuk bisa mendapat hubungan secara baik, maka saya nulis surat pembaca agar supaya bisa diketahui. Jangan sekali-sekali mengatakan kalau demikian ini kan berarti developernya ini menipu. Nah itu bahaya. Iya. Ini bisa kena pasal mencemarkan nama baik. Ya kejadian ini pernah terjadi. Itu ada situasi yang kalau nggak salah itu ada di daerah Glodok Jakarta ya. Itu ada developer, ada orang beli apartemen di sana, ternyata juga ada kasus. Dia nulis pembaca kurang hati-hati memberikan satu opini bahwa pengembang itu yang apartemennya dia beli berarti telah menipu, ya tidak sesuai dengan janjinya, telah menipu gitu lah. Kalau sudah sampai ke hukum itu kan pengacara itu kan luar biasa pengetahuannya. Ya nanti begitu you salah, you bisa dituntut balik. Waktu itu memang kejadian itu yang nulis itu kan jadi terdakwa. Ya sekarang sepertinya udah selesai, tapi kan bikin urusan. Jadi Pak Santoso kalau mau nulis di media massa, ya nulis saja kejadian fakta. Tapi jangan mengatakan bahwa dengan demikian ini kan menjadi penipu. Nah, jangan. Kalau itu namanya sudah menuduh. Iya. Walaupun kamu merasa ditipu, tapi ya lebih baik jangan ngomong ini kan dia jadi penipu, bukan. Ngomong aja kalau saya merasa kok tidak sesuai yang saya harapkan, misalnya begitu. Jadi bahasanya jangan menuduh. Takut nanti kalau dimasukkan sebagai pencemaran nama baik. Nah ini bahaya. Gitu Pak Santoso. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kalaupun juga ada pendengar yang lain yang ingin mengirimkan komentar atau akan mengajak diskusi yang bisa kita bahas di sini, langsung aja silakan kirim WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Sebelum kita berpisah, jangan lupa Anda juga bisa menikmati Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini.
Channel YouTube-nya juga bisa Anda ikuti di Om Bob Indonesia. Pastikan Anda sudah subscribe ya. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.